Jadi faham siapa Ibnu Arabi? Ya, kenapa Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan, yang kemudian digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah digoreng lagi. Ada buku rapor merah tasawuf. Ya, nah itu gara-gara itu teman-teman. Apalagi Sidi Ahmad Tijani udah bolak-balik ke alam mahud. Maka beliau mengatakan apa? Ini salawat al-fatih aku terima dari Rasul. Dia lagi ngomong di alam itu. Kita mengukurnya di alam ini. Pernah ketemu orang punya firasat kuat nggak? Percaya? Kok percaya? Kok bisa percaya sama orang punya firasat? Belum tentu wali. Kok nggak percaya sama wali? Nah, inilah sedihnya hari ini. Ya? Nah, yang paling sering dibully di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang, ya mereka-mereka ini, Hallaj, Ibnu Arabi, Ahmad Tijani. Tiga ini. Karena kita sudah wajib kifayah. Antum fardu kifayah membela mereka. Karena antum sudah paham. Ya? Ya Bu Zulfikar ya. Harus sudah paham. Kalau sudah paham, wajib membelanya. Gak boleh diem. Antum diem, itu disebut dengan syaitan akhras. Syaitan tapi bisu. Mendiamkan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum, orang zina. Itu udah jelas. Kemungkaran zahir. Ada kemungkaran cara berpikir, ini berbahaya. Akut kalau sudah masuk ke sana. Dan banyak orang terjebak di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perkataan salah satu dosen dari kampus Islam yang mengatakan kalau Al-Quran harus direvisi kembali. Al-Quran harus direvisi kembali. Jadi seperti kitab ini ada salah cetak, ada saya salah nulis, namanya manusia salah. Disamakanlah Al-Quran seperti itu. Dan ini yang saya katakan tadi, itulah manhaj yang kita kenal atau populer saat ini dengan manhaj liberal. Membantah Al-Quran. Quran sudah tidak relevan, jadi banyak yang perlu direvisi. Nasihat saya kepada penanya, jangan duduk di majelis dosen ini. Tinggalkan. Hati ini dhaif. Syubhat begitu banyak. Mereka inilah orang-orang filsafat yang mengambil ajaran mereka dari para penyembah berhala dan penyembah bintang, dari para ahli filsafat Yunani, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada al-anbiya wal mursalin. Karena salah satu kaidah ajaran filsafat adalah berpikir bebas dan mengatakan bebas tanpa terikat dengan sesuatu. Tidak boleh ada yang mengikatnya. Karena itu pada zaman dahulu, para filosof yang mengatasnamakan Islam pun omongannya seperti ini. Dalam bab yang lain, seperti perkataan-perkataan Ibnu Sina atau Al-Farabi,
yang menerjemahkan kitab Aristoteles. Perkataannya seperti ini. Walaupun dalam bab yang lain saya ambil contoh, misalnya Ibnu Sina mengatakan bahwa kenabian dapat diusahakan. Jadi kenabian itu bukan dari Allah, tapi dapat diusahakan oleh manusia. Itu manhaj Ibnu Sina, seorang ahli filsafat yang mengatasnamakan Islam dan ingin memadukan antara ajaran penyembah berhala para ahli filsafat Yunani dengan Islam, karena filsafat bukan dari Islam tapi dimasukkan orang ke dalam Islam atas nama Islam, dan diterjemahkanlah sebagian kitab-kitab filsafat itu ke dalam bahasa Arab, dan itu merupakan bala musibah bagi kaum muslimin. Apalagi penterjemahnya waktu itu adalah seorang Nasrani. Maka yang mensyarahkan kitab Aristoteles, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, di antara manhaj Ibnu Sina, kenabian dapat diusahakan dengan memiliki daya khayal yang tinggi, kekuatan jiwa, latihan olahraga jiwa, bisa jadi nabi. Nah, ini kan membantah Al-Quran. Kemudian di antara mazhab Ibnu Sina juga, kebangkitan nanti pada hari kiamat bukan dengan jasad, tapi hanya ruh saja. Tidak ada jasad, enggak ada. Bahkan para ahli filsafat mengatakan bahwa enggak ada itu malaikat. Malaikat itu hanya lambang simbol kebaikan. Enggak ada itu syaitan, itu hanya simbol kejahatan. Enggak ada itu surga, enggak ada itu neraka. Begitulah terus. Sama dengan apa yang dikatakan oleh sang dosen ini, murid terkecil mereka. Quran direvisi, tidak aneh. Begitulah memang orang ajaran filsafat. Bahkan dahulu, apabila seorang murid, misalnya saya datang kepada syekh, seorang filsafat, dan saya ingin belajar. Maka syekh itu mengatakan, kamu mau belajar dan masuk agama yang mana? Jadi boleh pilih. Jadi agama menurut mereka itu sama halnya dengan mazhab para ulama. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, kumpulan ijtihad para imam itu, yang bisa benar, bisa salah. Dan para imam itu juga tidak memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Bahkan mereka sepakat mengatakan, la tuqalliduni, jangan kamu taklid, ikut-ikutan kepadaku. Nah itu, filsafat tidak tahu. Mau belajar agama apa? Mau Kristen, Nasara, mau Yahudi, mau Islam. Semua agama sama. Hanya kata dia dalam sebagian riwayat, agama Islam lebih afdal. Jadi hanya afdaliyah saja. Itu filsafat. Filsafat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga seorang filosof, ahli filsafat, yang kemudian dia taubat, tapi tidak bisa lepas dari filsafat itu. Murid beliau, Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, mengatakan bahwa syekhuna, guru kami, dakhala fi butunil falasifah.
guru kami masuk ke perut-perut filsafat. Yakni sangat dalam sekali masuk ke dalam filsafat. Ketika dia akan keluar, dia tidak sanggup keluar sepenuhnya. Al-Imam Al-Ghazali memiliki karangan karya yang dia sendiri membantah filsafat itu dengan judulnya Tahafutul Falasifah, kesesatan kaum filsafat. Kitab ini beliau tujukan kepada madhabnya Ibnu Sina. Kalau saya tidak salah, ada 20 poin beliau jelaskan kesesatan itu. Dan sebagiannya, kalau tidak dikatakan semuanya, keluar dari Islam kalau diyakini. Beliau dalam rangka membantah Ibnu Sina. Ini panjang, saya terlalu panjang. Tapi demikian, ini ajaran sudah lama. Ya. Oleh karena itu orang-orang Rafidhah mengatakan bahwa Quran sudah dirubah oleh para sahabat. Tapi mereka ini kalau di medan debat sangat kelihatan jahilnya, kebodohan. Apa yang perlu direvisi? Yang mana? Mereka katakan poligami perlu direvisi. Itu merendahkan wanita. Ini kan jahil. Jahil terhadap kenyataan yang ada. Mereka butakan mata mereka terhadap kenyataan yang ada. Dan ini samalah artinya dengan orang yang mengatakan matahari itu tidak ada, padahal matahari itu sedang bersinar terang di siang bolong. Karena dinul Islam bukan din khayalan. Dinul Islam berbicara tentang kenyataan yang ada, yang disaksikan oleh mata kepala manusia. Karena itu hujjah mereka itu lemah sekali. Sehingga mereka hanya melimparkan begitu. Tapi tidak memperinci. Kenapa harus direvisi? Apa alasan-alasannya? Tidak. Atau belum. Atau kepada orang-orang tertentu. Saya sedikit banyak tahu cara-cara mereka. Karena pernah saya mengalami bersama mereka dalam malam-malam panjang berdebat dengan mereka di rumah saya. Dilemparkanlah kepada manusia, kepada mahasiswa. Ini Quran perlu direvisi ini karena Nabi SAW sudah wafat. Para mahasiswa hanya bengong saja. Kesian karena mereka nggak tahu. Masuklah keraguan, tasykik. Dimasukkan keraguan itu. Apa